Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan yang setia dan rendah hati ternyata bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kita sering menjumpai kenyataan bahwa banyak pelayan Tuhan yang mundur di tengah-tengah pelayanannya, oleh karena lunturnya panggilan pelayanan di dalam diri mereka. Bekerja di ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita mesti dijalani dalam semangat, tekun, dan sukacita, sekalipun ada banyak dinamika di dalamnya. Oleh sebab itu, pelayanan hendaklah tidak terarah hanya pada kesenangan dan kenyamanan pribadi kita, sebab pelayanan sejati adalah hanya terarah kepada Tuhan semata. Dalam ibadah minggu ini, mari kita memurnikan kembali motivasi panggilan pelayanan kita, sehingga segala pelayanan yang akan ataupun yang sedang kita lakukan sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang hidup. Ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Niko Agusta dari Gereja Presbyterian Indonesia dengan tema Dipanggil Jangan Menolak. Marilah dengan berdiri kita mengawali ibadah kita ini dengan memadahkan pujian kepada Allah yang memanggil kita dalam persekutuan ini dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 65, bait 1 dan 2, Cakrawala dan Malaikat. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu. Surya, bulan, bintang-bintang, pujian menciptamu. Allah Bapa telah bersabda, jagat patuh padanya. Oleh hukum yang abadi, Dia bimbing semesta. Puji Allah Maha Mulia, janji dipenuhinya. Diberinya kemenangan bagi yang dipilihnya. Maut dan dosa dikalahkan, umat Allah selamatlah. Surga dan seisi dunia, puji-puji namanya. Umat Tuhan, kebaktian kita berlangsung di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, Salam sejahtera bagi setiap kita yang berhimpun di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bacaan Injil pada hari ini nanti mengisahkan tentang dipanggilnya beberapa murid Tuhan Yesus menjadi penjala-penjala manusia, bukan lagi penjala ikan semata. Sebagaimana para murid dipanggil, demikian juga kita sebagai orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penjala-penjala manusia.
Melalui kehadiran kita diharapkan membawa kabar baik, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Dimanapun Tuhan mengutus kita, apapun profesi yang kita tekuni, siapapun kita semua dipanggil untuk menjadi penjala-penjala manusia. Di dalam penyesalan akan dosa-dosa dan segala pelanggaran yang telah kita perbuat, mari kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh kasih, kami mengaku bahwa kami seringkali gagal dan lalai untuk menjadi kawan sekerjamu, menjadi pelayan-pelayanmu, menjadi penjala-penjala manusia. Kami seringkali lebih suka untuk melayani diri kami. Kami lebih suka melayani demi kenyamanan diri kami. Ampunilah kami kalau kami tidak setia. Ampunilah kami akan kegagalan kami. Kami mohon, berikanlah kami hati yang baru, yang mau dengan tulus, dengan ikhlas, dengan rendah hati melayanimu di sepanjang kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Berilah kepada kami roh dan hati seorang murid yang mau terus mendengar hanya kepadamu saja, karena Engkaulah penuntun kami, Engkaulah sumber kebenaran kami, Engkaulah teladan kami yang agung. Ya Bapa, dalam Kristus Yesus, kami mohon pengampunan dosa daripadamu. Basuhlah kami di dalam darah Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Dan mampukanlah kami untuk kami terus hidup di dalam jalan dan kebenaran di waktu-waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami ini. Di dalam nama-Mu ya Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kami naikkan doa pengakuan dosa kami ini. Amin. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Kepada setiap kita yang sungguh-sungguh membuka hati dan dirinya kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggarannya, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku bagi kita semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dengarkanlah berita anugerah
sebagaimana terambil dalam kitab Yoel 2 ayat 12 sampai yang ke-13. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita saling menyatakan salam damai. Salam damai. Ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan penuh bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu rancanganmu membiku serang, kini hanya doa membiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tentu, kini ku mendapat benteng yang teguh. Aku puji Yesus tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber dan pangkal segala kehidupan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami dalam persekutuan kami pada hari ini. Kami rindu agar masing-masing kami kembali disegarkan oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami di dalam kami melangkah, di dalam kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca, kami mengerti. Dan ketika kami mendengar sabda-Mu disampaikan, kami boleh sungguh-sungguh memberlakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Sapalah setiap kami, karena kami rindu untuk diubahkan oleh-Mu. Di dalam nama-Mu ya Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 6 ayat 1-13. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya.
Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah dengan sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah dengan sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya keras mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditempa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tanggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tanggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur 138. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu, kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan
pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita. Pembacaan Injil terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir-hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang bukan hanya mendengar firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang memelihara dan melakukan firman itu di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Dipanggil, jangan menolak. Demikianlah tema Sabda Tuhan pada hari ini yang akan sama-sama kita renungkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
berbicara soal melayani, saya yakin betul bahwa banyak di antara kita sudah pahamlah apa itu artinya pelayanan. Bagaimana karakter seorang pelayan, apa suka dan dukanya dalam melayani. Saya yakin Bapak Ibu jemaat sudah tahu, sudah paham. Dan mungkin ini khotbah kesekian puluh kalinya yang Bapak Ibu dengar tentang melayani. Nah, pada saat ini saya tidak akan panjang lebar berbicara tentang apa itu pelayanan, apa suka dukanya pelayanan. Karena saya yakin Bapak Ibu mungkin jauh lebih jago daripada saya, dan Bapak Ibu lebih banyak makan asam garam soal pelayanan itu mungkin lebih daripada saya. Saya mau mengajak kita untuk melihat ke dalam teks yang menjadi bacaan kita, khususnya dalam bacaan Injil pada hari ini. Di mana bacaan Injil hari ini itu mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang memanggil beberapa murid-muridnya ketika mereka sedang menjala ikan di Danau Genesaret. Dan pemanggilan murid ini merupakan fase keempat gitu ya, pasca peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, pasca dimulainya karya pelayanan Yesus melalui kelahirannya dalam dunia ini. Setelah Yesus lahir, kita tahu bahwa ia dibaptis, kita tahu bagaimana ia mengajar di rumah ibadat, kita tahu bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Kita tahu pada saat ini bagaimana Yesus mulai menggerakkan, mulai melebarkan pelayanannya dengan memanggil para murid yang akan dilibatkan oleh Yesus secara aktif untuk menjadi rekan sekerjanya di dalam mengabarkan tentang kerajaan sorga, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik kepada dunia, khususnya kepada orang-orang di Israel pada masa itu. Nah, salah satu bagian yang seringkali dikutip dari bagian ini itu ada di ayat keempat. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Dalam bahasa Latinnya, duc in altum. Saya yakin Bapak Ibu sering dengar tema dalam kebaktian penghabisan pendeta atau di dalam tema ulang tahun gereja atau tema-tema ketika peneguhan penatua, pelantikan pengurus pelayan jemaat begitu ya. Seringkali tema ini dipakai. Duc in altum, bertolaklah ke tempat yang dalam. Ketika mendengar perintah Yesus, bertolaklah ke tempat yang dalam hati Simon, dia merasa Tuhan gak lihat, Tuhan gak peka. Saya udah semalaman dari sana, saya sudah menghabiskan tenaga saya di tengah-tengah Danau Genesaret itu, gak ada satu ikan pun yang saya tangkap, lalu engkau menyuruh saya ke sana lagi, ke tempat yang dalam, ke tengah-tengah Danau Genesaret, untuk melakukan hal yang sia-sia. Kalau Bapak Ibu dalam posisinya Simon, saya yakin kita semua dalam posisi jengkel. Kita udah ngabisin waktu di sana, gak ada apa-apa, disuruh balik lagi ke sana. Melakukan hal yang sia-sia kalau kata orang. Tetapi respon Simon sebaliknya. Di dalam rasa lelahnya itu, di dalam rasa frustasinya itu, respons yang muncul dari dalam diri Simon bukanlah penolakan akan perintah Yesus, tetapi justru sikap kerendahan hatinya, sikap keterbukaannya. Karena engkau menyuruhnya, maka aku melakukannya. Karena engkau yang suruh Tuhan, maka aku ya udah deh, mau deh ke sana. Sekalipun ya aku nggak tahu bagaimana hasilnya, tetapi karena ini engkau yang menyuruh, maka ya sudahlah, aku jalani. Dari ucapan Simon ketika dia mengatakan karena engkau yang menyuruhnya, maka aku melakukannya juga, maka dari sini
kita bisa mendapat kesimpulan yang pertama, bahwa pribadi Yesus adalah pribadi yang pernah Simon dengar sebelumnya. Ketika Yesus mengatakan, pergilah ke tengah-tengah, pergilah ke tempat yang dalam, maka Simon merasa bahwa perintah Yesus ini bukanlah perintah main-main, bukanlah perintah yang bercanda, karena dia tahu siapa Yesus, karena dia telah mengalami dan dia telah mendengar siapa itu Yesus, sehingga perintah yang terucap dari mulutnya berarti bukan main-main. Dari sini kita belajar yang pertama, bahwa ketika Tuhan memanggil saudara di dalam pelayanan, apapun itu fungsi saudara, entah dalam gereja, entah dalam komunitas yang Tuhan percayakan, entah di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, maka pelayanan itu tidak boleh dan tidak pernah bisa dipandang sebagai sebuah hal main-main saja. Pelayanan harus direspon dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dengan ketekunan. Ketika Tuhan memanggil, ia tidak pernah main-main dengan panggilan itu sendiri. Simon tidak bermain-main, tidak merespon dengan sebelah mata ketika Tuhan memintanya, pergilah ke tengah Simon, tebarkan jalamu di sana. Dan ketika Simon melakukan perintah Yesus, menebarkan jalannya di tengah-tengah danau Genesaret, apa yang terjadi? Di ayat yang ke-6 dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan. Ketika panggilan itu direspons dengan serius, maka hasilnya itu manis. Ketika panggilan itu sungguh-sungguh dijawab dalam kesungguhan hati, maka hasilnya tidak pernah mengecewakan. Tetapi sampai pada proses akhir Simon mendapatkan ikan yang berlimpah-limpah banyaknya, tentu ada proses yang harus ia jalani, bukan? Apa prosesnya? 2, mengalahkan keakuan dalam dirinya, mengalahkan rasa sok tahu dalam dirinya, mengalahkan ego di dalam dirinya, dan yang kedua ada upaya bergerak menuju ke tengah. Tanpa dua hal ini, mengalahkan ego dan berupaya melakukan sesuatu, menunjukkan secara aktif untuk merespon panggilan itu, maka hasil akhirnya adalah Simon mendapatkan ikan yang berlimpah-limpah. Ketika Bapak Ibu dipercayakan pelayanan, tetapi pelayanan itu mungkin terasa menyesakkan, terasa melelahkan, terasa menyakitkan, mari ambil jeda sejenak dan lihatlah ke dalam dirimu. Sudahkah dua hal ini engkau lakukan sebagaimana Simon telah melakukan itu terlebih dahulu? Mengalahkan keegoannya, mengalahkan keakuannya, mengalahkan rasa sok tahu di dalam dirinya, dan yang kedua, telah berupaya secara aktif partisipatif merespons panggilan itu dengan bergerak menuju ke tengah. Kalau dua hal itu belum dilakukan, maka jangan heran kalau pelayanan yang saudara ikuti selama ini, pelayanan yang saudara jalani selama ini terasa menyakitkan. Karena toh Anda belum mengalahkan keegoan. Anda belum mengalahkan keakuan Anda. Anda belum bergerak secara aktif dan partisipatif merespons panggilan itu. Hal yang kedua, saudara-saudara, dari kisah pemanggilan ini. Ketika Simon mendapatkan ikan yang berlimpah-limpah itu,
Hal tersebut membuat orang-orang di sekitarnya takjub. Dan dari ketakjuban itu maka muncullah perkataan Yesus yang kedua, pada hari ini engkau akan menjala manusia. Nah, menarik Bapak Ibu. Ketika Yesus mengatakan engkau akan menjadi penjala manusia dan bukan lagi menjadi penjala ikan. Kata penjala yang digunakan dalam ayat yang ke-10 itu adalah sogron. Sogron itu artinya adalah seseorang dipakai untuk memikat, untuk menangkap secara hidup-hidup dari apa yang ditangkap. Kata sogron itu bisa diartikan bahwa mulai hari ini engkau akan aku pakai menjadi kepanjangan tanganku, menjadi rekan sekerjaku untuk memikat orang-orang di sekitar. Memikat karena apa? Memikat karena Allah yang hadir di dalam diri mereka, Allah yang berkarya di dalam diri mereka, sehingga melalui kehadiran mereka, orang-orang lain itu takjub bukan karena takut, takjub bukan karena terheran-heran, tapi takjub karena kebaikan, karena kasih, karena sukacita, karena damai sejahtera yang Allah nyatakan melalui kehadiran si penjala-penjala manusia ini. Kata penjala yang digunakan untuk penjala ikan juga sama sebetulnya. Tetapi ketika Yesus mengatakan menjala ikan dari bacaan kita, itu digunakan kata agra. Kata agra itu artinya to hunt gitu ya, memburu. Kata memburu itu kan berarti ketika kita menangkap apa yang kita buru, maka apa yang diburu itu kita matikan. Kita olah jadi bahan makanan begitu ya, atau menjadi bahan konsumsi lainnya. Tetapi ketika digunakan kata sogron gitu ya, anthropos ese zogron dalam bahasa Yunaninya, maka kata sogron itu lebih ke arah enthrall gitu ya, memikat, membuat orang lain tertarik. Ketika kita menangkap orang karena orang tersebut tertarik dengan kita. Jadi kata menjala manusia itu bukan semata-mata kita memaksa orang untuk percaya kepada Yesus, mengikuti apa yang kita katakan sepenuh-penuhnya, bukan. Tetapi kata anthropos ese zogron itu berarti kita melalui diri kita membuat orang lain itu terpikat, membuat orang lain itu terpesona, membuat orang lain itu tertarik karena hal-hal positif yang ada, yang bekerja di dalam diri kita. Itu makna menjadi penjala manusia. Maka tolong ukur parameter yang kedua dalam kita melayani Tuhan. Sudahkah di dalam pelayananmu, orang-orang yang engkau layani, orang-orang yang engkau jumpai di sepanjang pelayananmu itu merasa terpesona, merasa terpikat. Bukan terpikat karena kekayaanmu, karena waktu yang engkau korbankan, karena materi yang engkau korbankan, bukan. Tetapi sudahkah mereka terpikat oleh cinta kasih Allah yang hadir melalui perantaraan dirimu? Sudahkah orang-orang yang engkau layani merasakan kebaikan Allah, merasakan kehangatan kasih Allah melalui karya pelayanan? Ingat, engkau penjala manusia. Engkau bukan memaksa orang mengikut dirimu. Tetapi yang pertama-tama, engkau membuat orang terpesona, terpikat karena hal-hal positif yang keluar daripadamu, dan hal positif itu bersumber dari Allah itu sendiri. Sebagaimana Simon membuat teman-teman nelayan di sekitarnya terpikat oleh karena cinta kasih Allah yang terejawantah di dalam peristiwa itu, demikian juga kita.
cinta kasih Allah itu mesti ternyatakan melalui karya pelayanan yang saudara dan saya tekuni dan jalani. Maka, ketika engkau dipercayakan melayani, ketika engkau dipercayakan ladang-ladang pelayanan oleh Tuhan, lakukanlah itu di dalam sikap kesiapan, di dalam kerendahan hati, di dalam sikap yang membuat orang lain terpesona oleh karena cinta kasih Allah yang engkau nyatakan di dalam dirimu, sehingga melalui kehadiranmu nama Tuhan yang dipermuliakan, nama Tuhan yang selalu dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan, bukan dirimu. Mari saudara-saudara, kita melayani Tuhan. Mari kita menekuni panggilan kita sebagai penjala-penjala manusia di masa kini, saat ini, dimanapun Tuhan menghadirkanmu, apapun latar belakangmu, engkau penjala-penjala manusia. Kalahkan egomu, partisipasi aktiflah di dalam merespon panggilan pelayanan, dan yang terakhir, jadilah orang-orang yang mempesona oleh karena cinta kasih Allah yang engkau nyatakan di sepanjang pelayananmu. Tuhan memberkati dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar dan renungkan. Murnikanlah panggilan pelayanan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi kawan sekerjamu, menjadi penjala-penjala manusia, yang melalui kehadiran kami, cinta kasih Allah itu kami nyatakan, dan pada gilirannya cinta kasih Allah itu pula lah yang mempesona orang-orang di sekeliling kami. Sehingga lewat kehadiran kami, namamu Tuhan
yang semakin dipermuliakan dan diagungkan. Pada kesempatan ini kami bersatu hati menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa khususnya bagi pemerintah kami di tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan kepada setiap pemimpin kami, sehingga setiap keputusan-keputusan politis yang diambil membawa kebaikan dan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Dan biarlah para pemimpin kami juga boleh terus melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Kami mau menyerahkan para pemimpin kami ya Tuhan di tingkat pusat sampai ke daerah hanya di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang selalu menyertai para pemimpin kami yang jujur, yang takut akan Tuhan, tetapi kepada para pemimpin kami yang lalim, yang hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang atau segelintir kelompok orang, Tuhan yang menyatakan teguran-Mu kepada mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kehidupan masyarakat di Indonesia di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, di mana pada akhir-akhir ini kami kembali dikhawatirkan karena meningkatnya kasus konfirmasi COVID-19 di tengah masyarakat kami ya Tuhan. Kami mohon biarlah kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan selalu menjaga bangsa kami, menjaga kota kami, sehingga bangsa kami maupun kota kami boleh berangsur-angsur pulih dari pandemi COVID-19 ini. Kami turut berdoa bagi setiap petugas-petugas medis maupun setiap gugus tugas COVID-19 yang Tuhan percayakan. Biarlah mereka boleh terus mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga hasil yang didapatkan juga baik, dan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan boleh segera turun, dan negara kami maupun kota kami boleh segera pulih dari pandemi ini. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang pada hari Minggu ini beribadah bersama-sama, baik yang ada di Kota Bogor, di Indonesia ini maupun di seluruh dunia ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang memberkati gereja-gereja Tuhan ini, sehingga mereka boleh saling bergandengan tangan untuk bersama-sama menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, sehingga gereja Tuhan menjadi tanda yang nyata akan cinta dan pemeliharaan Tuhan akan dunia ini. Buatlah gereja-gereja kami ini Tuhan untuk menjadi kawan sekerja-Mu, untuk menjadi penjala-penjala manusia melalui program-program persekutuan, kesaksian maupun pelayanannya. Kami berdoa secara khusus untuk GKI Badan Pos Pelayanan Yasmin ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati gereja ini, persekutuan ini ya Tuhan, sehingga melalui kehadiran Bapos Yasmin ini, kasih, damai, dan sukacita dari Tuhan boleh terus ternyatakan bagi setiap masyarakat di lingkungan sekitar Yasmin, di Kota Bogor, di Indonesia, bahkan sampai ke seluruh dunia. Berkati untuk setiap pengurus pos pelayanan Yasmin ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga menganugerahkan kerendahan hati, menganugerahkan kesetiaan dan sukacita di dalam mereka melayani, sekalipun masih ada begitu banyak tantangan yang Tuhan percayakan untuk boleh dihadapi bersama-sama oleh pos Yasmin ini ya Tuhan. Biarlah anugerah dari Tuhan selalu menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap jemaat maupun simpatisan Bapos Yasmin. Kami serahkan ya Tuhan, Bapos Yasmin ini di dalam setiap langkah perjuangannya, dalam setiap gerak persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya, di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan semata. Kami mendoakan ya Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat maupun simpatisan Bapos Yasmin, bagi jemaat yang pada saat ini mengikuti ibadah ini dari tempat masing-masing, dengan segala beban pergumulan mereka, mari Tuhan lawat mereka satu persatu. Mereka yang bergumul di dalam kondisi pekerjaan, kesehatan, keluarga, relasi, dan lain sebagainya, biarlah Tuhan
yang memulihkan, Tuhan yang menganugerahkan jalan keluar dari setiap pergumulan persoalan yang dihadapi. Mereka yang sakit juga Tuhan berkati, berikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, inilah doa kami, di atas semuanya itu jangan kehendak kami yang jadi, melainkan biarlah hanya kehendak Tuhan saja yang jadi atas setiap doa-doa kami ini. Sebab doa yang jauh daripada sempurna ini, kami persatukan di dalam nama Yesus Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan satu keindahan kalau dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan kepada Tuhan yang merupakan ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 34 dan 35 yang berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Pada saat kita mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru 126 bait 1 sampai 3. Tuhan memanggilmu. Memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya.
besar talentamu. Beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Hari terakhirku makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, Allah yang Maha Pemurah, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan memuliakan nama-Mu. Mampukan kami dengan pertolongan hikmat Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, marilah kita menaikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 431. Mari menjadi penjala orang, kita nyanyikan 2 kali. Mari menjadi penjala orang, mari mencari jiwa yang hilang. Dalam iman yang teguh, isi bukamu penuh, bawa jiwa yang berharga masuk rumah Bapa. Mari menjadi penjala orang, mari mencari jiwa yang hilang. Dalam iman yang teguh, isi
Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.